Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk diagram Venn. Tadi saya sudah menerangkan tentang himpunan semesta ya. Sekarang ke diagram Venn. Diagram Venn itu biasanya digambar seperti ini, ono kotake. Kemudian pojok itu ada S-nya. S-nya itu adalah semesta. Setiap anggota S digambarkan pakai titik-titik atau noktah. Misalnya A, bunderan tengah ya, itu namanya adalah himpunan A. Itu adalah beranggotakan Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor dan seterusnya. Itu adalah himpunan kota di Kalimantan. Kemudian S-nya apa? S-nya misalnya kota-kota di Indonesia. Itu ada Tarakan, Bontang, Banjarbaru, Singkawang. Ternyata itu bukan berada di Kalimantan. Maka titik-titiknya di luar himpunan A. Itu cara membuat diagram Venn. Berikutnya komplement himpunan. Komplement itu nulisnya A, dhuwure ana C-ne. Jadi A, atasnya C, namanya komplement A. Maksudnya apa? A komplement itu bukan anggota A atau selain anggota A. Jadi kalau komplemennya dari A, tadi Pontianak, Palangkaraya, berarti A komplemennya anggotanya siapa saja? Tarakan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawang. Kita lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah bagian dari himpunan kuasa ya. Salah satu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain adalah A himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B. Dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi himpunan bagian dari B atau A subset B. Lambangnya adalah ini. A subset B. Berarti A himpunan bagian dari B. Kalau himpunan A bukan bagian dari B, maka lambangnya adalah A bukan bagian deh. Ini coreknya di sini nih, coreknya di sini, cerat gini ya. Bukan bagian dari B, bukan di tengah ya, coreknya di atas begini. Nah, ini bukan bagian dari B. Kemudian himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa lambangnya P dalam kurung A. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A lambangnya adalah N dalam kurung PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa. Jika jumlah anggota A sama dengan P atau N dalam kurung A itu P, maka NPA jumlah anggota himpunan kuasanya adalah 2 pangkat jumlah anggota A atau 2 pangkat P. Misalnya, himpunan A itu anggotanya 1 dan 2, berarti jumlah anggota A itu 2 atau NA sama dengan 2. Himpunan bagian dari A itu kan berarti himpunan kosong, himpunan anggotanya 1. Himpunan anggotanya 2 dan himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Maka himpunan kuasa dari A itu adalah 0, 1, 2, 1, 2. Jadi jumlah anggotanya 2 pangkat anggota A tadi 2. Berarti 2 pangkat 2 atau 4. Kita cocokkan. Apakah benar sama dengan 4? Ternyata benar, yaitu 0, 1, 2, dan 1, 2. Kita lanjut untuk contoh soal.
Nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata, dengan notasi, dan dengan mendaftar anggotanya. Contoh yang pertama, A adalah himpunan nama bulan dalam tahun yang diawali J. Berarti kan ya kalau dengan cara kata-kata, A sama dengan buka kurung nama bulan dalam satu tahun yang berawalan huruf J. Kalau dengan notasi, A sama dengan X, di mana X nama bulan berawal huruf J. Kalau dengan mendaftar, ditulis satu-satu, Januari, Juni, Juli. Sekarang soal yang B, himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Kalau dengan kata-kata, B-nya sama dengan buka kurung huruf pembentuk kata komposisi. Kalau dengan notasi X, di mana X huruf pembentuk kata komposisi. Kalau dengan mendaftar ditulis K, O, M, P, O. Ini wis ditulis pisan mau, berarti tidak usah ditulis lagi. Jadi satu huruf hanya ditulis satu kali. Lanjut yang C, himpunan bilangan asli kurang dari 4. Kalau dengan kata-kata, ya C sama dengan bilangan asli kurang dari 4. Kalau dengan mendaftar, bilangan aslinya berapa? 1, 2, 3. Kalau dengan notasi X, di mana X kurang dari 4. Nah, ini ada latihan soal. Diketahui himpunan P adalah himpunan yang beranggotakan X kurang dari sama dengan 50. X-nya anggota bilangan asli. Nah, tadi bilangan asli mulai dari 1. Sekarang tentukan himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari P atau bukan himpunan bagian dari P. Contoh yang K, X kurang dari sama dengan 12. X-nya bilangan cacah. Kamu tulis himpunannya. Kaki anggotanya apa wae? Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah K itu himpunan bagian dari P? Kalau ya tulis K himpunan bagian dari P. Kalau tidak ya tulis K himpunan bagian terus dicorek. Jadi bukan bagian dari P. Lanjut yang L. X kurang dari sama dengan 52 itu anggotanya apa saja dulu. Nah, berikutnya setelah ketemu anggota L-nya berapa, kamu jawab apakah E itu himpunan bagian dari P atau bukan. Tadi syarat himpunan bagian apa? Semua anggota itu masuk sebagai anggota himpunan yang tadi. Begitu ya. Silahkan dicoba. Ini latihan soalnya. Bisa dikirim di Classroom nggih.